Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang di Dreamlight dalam acara Natal dan Tahun Baru 2016. Hamba Tuhan dan keluarga GPDI Jawa Tengah dan ajang penghargaan pelayanan GPDI Award 2016. Adapun acara hari ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ibadah dan award ceremony. Mengawali acara pada saat ini, kita akan mendengarkan salam pembuka dari Majelis Daerah Jawa Tengah, Bapak Pendeta J.S. Minandar. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan atas nama Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah dan juga atas nama Panitia Natal 2015 Tahun Baru 2016, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Saya percaya hal ini terselenggara oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memungkinkan semuanya, di mana kita dipelihara melewati tahun yang lama dan masuk pada tahun yang baru karena kebaikannya. Dan juga acara ini dapat terselenggara karena kebaikan dari Bapak Dr. Nugroho dan istri, Bapak Eko Nugroho dan istri, dan juga keluarga besar Dreamlight. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini oleh karena mereka sekalian sudah begitu mengasihi Tuhan dan memberikan fasilitas yang begitu luar biasa bagi kita sekalian. Itu sebabnya atas nama Majelis Daerah dan Panitia, bahkan hamba-hamba Tuhan GPDI Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada kekasih-kekasih yang begitu baik dan mengasihi Tuhan sehingga kita bisa berkumpul pada siang ini di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demi tertib acara, kami mohon agar Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk bisa berkumpul di belakang karena ada pelayan-pelayan Tuhan di sana, yaitu dari anak-anak hamba Tuhan yang akan melayani anak-anak sekolah minggu. Sehingga kita sekalian di sini dapat beribadah dengan tenang dan anak-anak juga bisa mendapat berkat karena dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya khusus kepada panitia yang sudah bekerja lelah begitu rupa, menyediakan segala sesuatunya, mengatur segala sesuatunya sehingga kita bisa merayakan Natal dan Tahun Baru pada saat ini. Dan tahun ini adalah program yang dicanangkan oleh Majelis Pusat sebagai tahun pemenangan jiwa. Kita tahu bahwa GPDI begitu berhasil dengan church planting, di mana kita melihat ada pertumbuhan perintisan sehingga gereja-gereja bertumbuh, mulai dari kota-kota besar sampai ke desa-desa, bahkan ke daerah-daerah pedalaman, bahkan suku-suku terasing GPDI ada di sana. Tetapi adalah satu kerinduan yang begitu besar supaya GPDI dapat juga menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Kita percaya bahwa kesempurnaan gereja ditentukan oleh kualitas rohani dari jemaat. Tetapi kita tidak menafikan bahwa kita juga ingin
memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi kemuliaan Kristus. Itu sebabnya betapa pentingnya kita bergandengan erat, bersatu padu dengan kekuatan Roh Kudus. Kita bekerja bersama-sama memenangkan jiwa agar nama Tuhan dipermuliakan dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Puji Tuhan, acara ini bukan hanya disaksikan oleh sekian banyak kita yang berkumpul pada siang ini di tempat ini, tetapi acara ini juga disiarkan langsung lewat TV streaming. Kita bersyukur dengan Dreamlight yang diberkati Tuhan ini, sehingga acara ini bisa diikuti oleh seluruh para pemirsa yang ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di mancanegara. Biarlah acara ini benar-benar diberkati Tuhan, sehingga bukan hanya kita yang diberkati di tempat ini, tetapi semua dimanapun mereka berada, mereka diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya rindu supaya benar-benar hamba-hamba Tuhan GPDI Jawa Tengah, inilah saatnya kita lupakan semua masa lalu di belakang kita, kita bergandengan tangan melayani Tuhan, supaya benar-benar Jawa Tengah ini menjadi daerahnya Tuhan, karena dimenangkan jiwa-jiwa di tempat ini, dan banyak-banyak orang diselamatkan. Keberhasilan gereja, khususnya majelis daerah tentunya bukan karena kehebatan majelis daerah semata, tetapi kita bersyukur ada pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja sama dengan majelis daerah. Mulai dari majelis wilayah yang pertama atau ke-1 sampai majelis wilayah 11. Demikian juga pelayan-pelayan Pelnap, Komisi Daerah Pelnap, Komisi Daerah Pelrap, Komisi Daerah Pelpap, Komisi Daerah Pelprip, Pelwap, Pelhat, dan lain-lainnya. Biarlah benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan di Jawa Tengah ini. Sebab itu himbauan kami dari majelis daerah agar benar-benar tahun ini, di mana masa kerja kita akan berakhir tahun 2017. Itu sebabnya dalam kesempatan yang kita miliki, kita lebih tingkatkan kinerja kita untuk kemuliaan Tuhan dan pemenangan jiwa sebanyak-banyaknya. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dalam acara ini, dan semua yang sudah ambil bagian dalam melayani pelayanan di tempat ini dalam rangka kita merayakan Natal dan Tahun Baru, diurapi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan sehingga benar-benar kita rasakan berkat dan kuasa Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Demikian sambutan kami dari majelis daerah dan panitia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kita akan memulaikan ibadah kita. Kita bangkit berdiri semua. Kita agungkan Dia, Allah yang Maha Besar. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Nanti doa pembukaan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ignatius Yeremia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan pengagungan kami kepada Engkau. Karena sepanjang tahun 2015,
Engkau telah menjaga, memelihara, dan memberkati gerejamu di Jawa Tengah, gereja GBDI yang telah Engkau berkati dari saat demi saat, sehingga GBDI Jawa Tengah telah bertumbuh demikian rupa, sehingga kami dapat memasuki tahun baru 2016 hanya karena anugerah Tuhan. Hari ini kami memuji memuliakan nama Tuhan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru GBDI Jawa Tengah. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini, memberkati acara ini dari awal sampai akhir, supaya semua yang hadir boleh diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, mereka yang patah semangat dapat dipulihkan kembali, mereka yang kehilangan visi dapat disegarkan kembali, dan hamba-hamba Tuhan dan keluarga pulang dengan semangat baru, dengan pengurapan baru. Terima kasih banyak Tuhan. Urapi semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pelayanan dari awal sampai akhir. Khususnya hamba-Mu akan berbicara menyampaikan pesan Tuhan bagi gerejamu GBD Jawa Tengah pada hari ini. Urapi dan pakai dia dengan urapan, supaya semua yang hadir boleh diberkati, dipulihkan, dikuatkan, dihiburkan. Berkati seluruh panitia, berkati semua yang ambil bagian. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Mari Roh Kudus berkati kami. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus menjamah kami semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita masih tetap berdiri, sampaikan salam satu dengan yang lain. Katakan haleluya, Tuhan memberkatimu. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Kita berkumpul di tempat untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. 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 Sambil kita angkat satu pujian. Hai mari berhimpun dan bersukacita. Amin. Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Amin. Haleluya. Bernyanyilah kamu tentera malaikat, seluruh semua manusia. Ihailah Tuhan, juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bila kita senantiasa bersorak, berglori bagi Dia dari pulau dan benua. Haleluya. Amin. Glory. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
Haleluya. Katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga, hendak Tuhan yang kudus. Malah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Kita muliakan Dia selalu dalam hidup kita. Dia yang mengasihi kita. Dia yang sudah turun ke dunia menyelamatkan kita, dan patutlah kita melayani Dia. Allah yang hidup, Yesus Tuhan kita. Beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua, katakan, bila ku renungkan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihi Dia selalu. Amin. Membawa Injil keselamatan sampai Tuhan datang ke. Angkat tanganmu, katakan, oh bukan pada harta yang fana. Amin. Oh bukan pada harta yang fana. Oh, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Amin. Haleluya. Aku renungkan kasih Tuhan, amin, yang telah menyelamatkan hidupku, amin. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Yesus mengasihi kita seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihi Dia selalu. Amin. Glory. Membawa Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh
Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan diberkati dengan berita dari sorga yang akan disampaikan oleh hambanya. Firman itu kekuatan Allah. Dan hidup kita ada dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sehingga kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Pendeta Victor Malino berdoa. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu. Katakan ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi setempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Jawa Tengah ini untuk berkumpul pada saat ini. Kami sudah mengagungkan, kami sudah memuliakan dan membesarkan nama-Mu karena tidak ada nama yang begitu luar biasa seperti nama dari Tuhan Yesus itu. Dan kami imani bahwa janji Allah itu, Allah duduk di atas puji-pujian dari setiap umat-Mu. Kami sudah nikmati
dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Kami percaya hamba-hamba Tuhan yang sudah berlelah untuk melayani Engkau dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan segala pikulan bebannya, malam hari ini menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami butuh firman-Mu dan kami berterima kasih karena kami imani Engkau sudah menyiapkan firman Tuhan itu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya apa saja yang menjadi kebutuhan kami dapat nikmati melalui firman Tuhan yang disampaikan itu. Urapan-Mu turun menyertai kami semua. Kami siap untuk mendengar firman Allah itu. Terima kasih banyak. Kalau ada roh-roh jahat yang mau mengganggu acara ini, kami ketengking itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar hadirat Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kami imani janji Allah itu, di mana 2-3 orang sepakat berkumpul karena nama-Mu Engkau ada. Dan malam hari ini Engkau juga ada bersama dengan kami. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Heri Purnomo, Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan. Ada haleluya, saudara. Kita patut bersyukur pada saat siang hari ini Tuhan masih menyertai kita hamba-hamba Tuhan GBD Jawa Tengah sehingga bisa menyelenggarakan Natal. Natal untuk kali ini memang lain daripada yang lain, di mana ada satu momentum yang nanti kita akan saksikan, di mana sekian ratus tahun kadangkala hamba-hamba Tuhan yang sudah punya prestasi dan jasa itu diabaikan. Tapi kami mulai ingin belajar memberikan apresiasi dan penghargaan bukan untuk apa, tetapi sebagai bukti bahwa kami sangat mengasihi dan diberkati lewat hamba-hamba Tuhan. Kami diberi tugas menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Zakaria pasal 4 ayatnya yang ke-6, saudara. Ini ayat Pantekosta yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Saya akan bacakan begini, saudara. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara, kita sudah punya banyak pengalaman bahwa kita melayani Tuhan bisa diberkati, bisa berhasil, itu karena keterlibatan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Sehingga firman Tuhan tadi katakan bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tetapi oleh Roh Tuhan semuanya boleh terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita sebagai hamba Tuhan ada saatnya merasa lelah, merasa capek, bahkan merasa lemah. Kita butuh satu kekuatan yang daripada Tuhan. Dan sumber kekuatan itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana di dalam 2 Korintus pasal 4, saudara, ayat 7 kalau tidak salah, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu adalah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Oleh sebab itu, saudara, bagaimanakah caranya supaya kita mengalami satu kekuatan yang baru? Mungkin kita yang hadir pada saat siang ini, ada yang sudah lelah capek bukan secara fisik,
tetapi kita mengalami satu, saudaraku yang kasih, kecapean jiwa dan roh. Karena tantangan, rintangan, godaan, cobaan, ujian yang ada, yang kita alami di tengah-tengah pelayanan dan penggembalaan kita. Atau juga mungkin sudah ada yang sudah putus asa. Rasa-rasanya saya tidak bisa melanjutkan lagi untuk melayani Tuhan. Tetapi saya diberkati Tuhan lewat Yesaya 40 ayat 31, saudara. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi rupa-rupanya saudara, kekuatan itu adalah terletak di dalam kehidupan kita untuk belajar menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan di sini lebih penting lagi kalau kita belajar menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa yang penting itu bukan banyaknya masalah dan persoalan yang kita hadapi, tetapi kuncinya adalah kekuatan yang memampukan kita untuk mengatasinya. Kalau kekuatan itu kecil, maka tantangan kecil pun kita merasa tidak mampu. Firman Tuhan katakan seseorang yang punya pengharapan, saudara, dia mampu menanggung penderitaan. Tetapi seorang yang putus asa, saudara, maka kekuatannya itu mengecil. Dalam Yesaya, saudara, pasalnya yang ke-30 ayat 15, bahwa dengan kita berdiam, disitulah letak kekuatan kita. Jadi saudara, di dalam penggembalaan pelayanan kita, itu bukan hanya yang menjadi patokan apakah banyaknya masalah dan persoalan yang saudara dan saya hadapi. Setiap kita punya masalah sendiri-sendiri. Dan ada masalah yang berat sekali menurut kita. Tetapi kekuatan yang memampukan kita untuk mengatasinya, itulah yang memungkinkan saudara dan saya bisa keluar sebagai seorang pemenang tak kala kita menghadapi permasalahan. Jadi kuncinya adalah kekuatan yang memampukan kita untuk mengatasinya. Atau malah saudara waktu menghadapi masalah, kita menjadi lemah, kita menjadi lesu, kita menjadi takut. Nah, apabila kita menantikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Tetapi bila mengandalkan manusia, baik itu diri kita sendiri maupun yang lain, justru kita akan mengalami kelemahan. Saudara, kata kekuatan di dalam Yesaya pasalnya yang 40 tadi, itu dalam bahasa Ibrani mengandung arti yang pertama adalah kapasitas. Yang kedua, kekuatan untuk mendorong. Yang ketiga, harta. Dan yang keempat, hasil yang menjadikan kuat. Itu arti kekuatan dari bahasa Ibraninya, saudara. Kalau mendapatkan kekuatan dari Allah, maka saudara dan saya otomatis akan mempunyai kapasitas yang besar untuk menang. Amin, saudara. Dan segala masalah bisa kita atasi, bahkan yang lemah dari Allah masih lebih kuat daripada manusia, kata firman Tuhan. Dan kekuatan itu juga seperti harta. Semakin kuat seorang buruh pelabuhan, maka semakin banyak harta yang akan dia peroleh. Nah, kekuatan dari Tuhan itulah yang memampukan saudara dan saya dapat naik terbang, dapat berlari tapi tidak lesu, bahkan dapat berjalan tetapi tidak lelah. Ada satu tokoh Alkitab, saudara, yang mengalami hal itu. Berjalan, lari, dan terbang. Siapakah dia? Dia namanya Elia, saudara. Telah membuktikan bahwa dia bisa melakukan 3 hal itu, saudara. Dia pernah berlari lebih cepat dari kereta kuda Raja Ahab, saudara. Kereta kuda itu
ada pacuan kuda, tetapi bukan kuda dengan kuda, tapi kuda dengan manusia. Begitu cepat, tetapi yang menang Elia. Wah, luar biasa saudara. Bahkan saudara, Elia pernah berjalan tanpa lelah selama 40 hari, 40 malam. Dan dia pernah terbang dengan kuda dan kereta berapi naik ke surga. Jadi Yesaya ini, janji dalam Yesaya ini sudah tergenapkan di dalam kehidupan Nabi Elia. Nah saudara, Elisa yang masih muda, dia dapat melihat hal itu sehingga dia merindukan supaya dia juga mengalami. Sehingga pada saat mau berpisah, dia ditanya, Elisa, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat? Dia tidak minta jabatan, dia tidak minta yang lain. Berikan kepada kami 2 bagian rohmu. Sehingga saudara, sebagaimana firman Tuhan, barang siapa yang percaya pada Yesus, dia akan melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus, bahkan lebih besar lagi. Dan ternyata Elisa yang mendapat 2 bagian roh ini bisa melakukan lebih besar, lebih banyak mujizat dibandingkan dengan Elia. Nah saudara, bila saat ini kita mengalami pembaruan kekuatan dari Tuhan, maka kita dapat juga melakukan bukan lari, jalan dan terbang secara fisik, tapi saudara bisa lari secara rohani. Sebagaimana Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku tetap memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Bukan untuk aku saja Paulus, tapi untuk siapapun yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Nah, seorang di antara anak didik Rasul Paulus, yaitu Timotius, juga menyaksikan bagaimana pembaruan kekuatan yang dialami oleh gurunya, sehingga ia juga kelak menjadi pelayan Tuhan yang tangguh. Nah, saat ini saya ingin saudara mengajak saudara membahas satu persatu berlari, berjalan, dan terbang ini. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 saudara. Ayatnya yang ke-48. Saudara baca saja sendiri ya, karena saya dikasih batas waktu yang singkat. Di sini berlari tetapi tidak menjadi lesu. Ada perlombaan lari antara Elia melawan Ahab, yang waktu itu dia mengendarai kuda, akhirnya dimenangkan oleh Elia karena Elia dipenuhi dengan kuasa Allah. Sebelumnya saudara, Elia menang atas para nabi palsu, di mana dia membangun mezbahnya kembali. Itu yang pertama kali dia lakukan. Elia memperbarui mezbahnya. Mezbah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Seperti ranting melekat dengan pokok anggur. Yesaya 59 ayat 1 katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang menjadi pemisah, yang membuat putus hubungan, kerenggangan antara Allah dan manusia, itu adalah segala dosa-dosamu. Dan yang membuat Tuhan memalingkan muka dan tidak mau mendengar, itu semua dosa-dosa kita. Jadi dosa itu yang membuat saudara mezbah kita rusak. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, barang siapa yang mengaku dosa, sesungguhnya Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan segala kejahatanmu. Darah Yesus sanggup menghapus semua dosa. Begitu hubungan kita pulih, sebagaimana mezbah yang diperbaiki saudara. Maka apa yang terjadi? Elia mendapatkan api dari surga yang menghanguskan semua korban di atasnya saudara. Setelah itu saudara, kuasa Allah, saudaraku yang kekasih, menghadirkan turunnya hujan lebat, yang mana sudah 3,5 tahun tidak hujan, terjadi kekeringan. Tetapi saudara, saat itu hujan lebat itu pun turun. Dalam Kisah 1 ayat 8 katakan, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku dan seterusnya saudara. Dan Roh Kudus itu bisa seperti api
yang membakar hati untuk kembali kita semangat melayani Tuhan. Dan Roh Kudus juga bagaikan seperti air yang menyegarkan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu akan kembali semangat melayani Tuhan tanpa lelah seperti para rasul waktu itu. Tidak ada rasa capek. Jadi untuk kita tidak lelah, butuh Roh Kudus itu turun. Dan sebelum Roh Kudus itu dicurahkan, mezbah itu harus diperbarui dulu. Hubungan kita dipulihkan dulu dengan Tuhan. Kemudian api itu turun yang memberikan kita semangat. Hujan lebat itu pun turun yang memberikan kesegaran bagi kita. Raja Ahab itu mewakili orang yang tidak takut kepada Tuhan, sehingga dia mengalami hal yang buruk seperti kekeringan. Dia mengalami kekeringan. Nah saudara, untuk dapat memenangkan perlombaan lari, seorang pelari dituntut untuk berlatih dengan disiplin. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Aku bukan petinju asal mukul. Aku bukan seorang pelari yang tanpa gol. Tapi aku melatih diriku dan menguasai seluruh tubuhku. Supaya jangan sampai aku yang memberitakan Injil, tapi aku akhirnya ditolak oleh Tuhan. Jadi saudara, untuk menjadi atletnya Tuhan yang tetap kuat dan tidak terhenti di tengah perjalanan, kita butuh menguasai seluruh tubuh kita, supaya saudara kita gunakan seluruh anggota tubuh ini dipakai untuk senjata kebenaran. Sehingga kita betul-betul menjaga kekudusan takut Tuhan. Dan supaya kita yang memberitakan Injil, orang yang mendengar diselamatkan. Tapi jangan sampai kita sendiri ditolak oleh Tuhan, karena kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sebelum terjadinya sebuah kekuatan yang baru yang bakal saudara dan saya alami, harus ada persiapan yang kita siapkan. Perbaiki mezbah hubungan kita dengan Tuhan saudara. Maka membuat kita bisa, saudaraku yang kekasih, lari tidak pernah capek. Kita akan sampai kepada finish dan akhirnya kita mendapatkan mahkota. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Jangan sampai kita awalnya diawali dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Mari pertahankan semangat kita, sukacita kita di dalam melayani Tuhan, dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya api Pentakosta, urapan Tuhan tetap eksis dalam setiap pelayanan kita. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Itu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Ada ancaman dari seorang wanita namanya Isabel, membuat Elia ketakutan. Kemudian dia melarikan diri bersembunyi. Tetapi sejauh sehari perjalanan Elia, itu sudah membuat dia lelah, capek. Lalu dia berdoa minta mati. Saudara, kemudian Allah menolong dengan apa? Dengan memberikan makan dan minum sampai 2 kali. Sehingga Elia, saudara, sanggup berjalan tanpa lelah 40 hari 40 malam sampai ke gunungnya, yaitu gunungnya Allah, Gunung Horeb, saudara. Tadi 1 hari karena disertai ketakutan, kecemasan, lelah, dan akhirnya minta mati. Ada lagu Pentakosta lama katakan, saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya dia. Perhatikan, saya capek berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengan dia. Jangan karena capek saudara pengen ketemu Yesus saudara ya. Jangan ingin ketemu Yesus karena capek, karena susah, karena takut. Udah kalau gini lebih baik mati enak, dah utang langsung lenyap, dah usah jadi pikiran. Jangan gitu saudara ya. Yang bisa membuat
Elia kuat berjalan 40 hari 40 malam karena dia dikasih Tuhan makan dan minum, saudara. Puji Tuhan. Makan dan minum itu berarti makan dan minum firman Tuhan atau menyatu dengan firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 6 ayat 51 Tuhan katakan Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Jadi firman Tuhan ini yang bisa membuat Elia bisa berjalan tetapi tidak lelah. Roh Kudus yang membuat Elia, saudaraku yang kasih, bisa terus lari mencapai finish. Demikian juga saudara dan saya. Saudara, kegunaan firman Tuhan di dalam hidup kita adalah yang pertama untuk memberikan kekuatan. Elia saat itu lemah, ngelokro karena terintimidasi dengan ancamannya Isabel. Kamu tak bunuh sebagaimana kau membunuh nabi-nabiku. Dia ketakutan, dia lari. Padahal baru saja mengalahkan 850 nabi Baal dan nabi hutan. Sekarang digetak seorang perempuan. Saudara, kalang kabut. Seringkali banyak hamba Tuhan kuat dengan tantangan rintangan. Tetapi dia akan kelepek-kelepek sama wanita, saudara. Tapi itu bukan hamba Tuhan GBD. Oh, kuat. Saudara, wah, lapar kuat. Diresolusi tetap bertahan. Begitu ada Tante Potifar, lebak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan lelah seperti itu, saudara butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, Allah yang merupakan makanan yang harus kita makan menyatu di dalam kita, dan Roh Kudus yaitu air akan menolong kita dalam hal ini. Allah Roh Kudus memimpin kita di dalam seluruh kebenaran, dan Roh Kudus yang akan mengingatkan seluruh firman Tuhan sehingga kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah ngelokro, kita tidak mudah menyerah. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita dengar dan kita baca. Dan firman itu memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk kita bisa bertahan, saudara. Hamba Tuhan tidak bisa hidup tanpa firman dan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 katakan bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh itu bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menunjukkan kesalahan kita, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk menuntun dalam kebenaran. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat dikatakan, kamu memang sudah bersih oleh sekadar perkataan atau firman yang kusampaikan kepadamu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23, kamu telah dilahirkan baru bukan dari benih yang fana, tetapi oleh benih yang kekal, yaitu firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 katakan firman itu hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua, yang sanggup menusuk amat dalam, nembus sampai ke sumsum dan tulang, bahkan bisa memisahkan antara jiwa dan pikiran dan sebagainya. Tanpa firman, kita ini tidak terasa kalau kita ini jatuh. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, di samping firman itu memberikan kekuatan, firman itu juga menjadikan kita rendah hati, saudara. Waktu di dalam 1 Raja 19 ayat 18, di situ Elia merasa hanya aku sendiri yang masih bertahan. Yang lain-lain sudah pada kabur. Dia merasa orang yang paling kuat dan tidak ada yang lain, karena yang lain sudah rontok. Tetapi di luar dugaan, Tuhan berkata, aku masih menyimpan 7.000 orang yang tidak menyembah berhala. Dia kaget, loh 7.000. Tanpa firman kita merasa paling hebat, saudara. Padahal di luar sana ada yang lebih hebat dari saudara dan saya. Amin, saudara. GBDI kalau tanpa firman merasa paling hebat. Oh, sudah 100 tahun. 100 tahun tidak ada 2 juta. Yang lain baru berapa puluh tahun sudah juta-jutaan. Kaget, saudara. Pada waktu kita lihat, loh.
Tetapi dengan firman Tuhan kita akan dibawa kepada hati yang rendah, saudara. Oh gitu Tuhan, saya kira saya hanya sendiri yang paling baik, yang paling bisa bertahan. Ternyata masih ada 7.000 orang di luar sana yang masih tetap tidak menyembah berhala. Firman Tuhan juga saudaraku menjadikan hari depan itu lebih baik. Di dalam pasal 19 ayat 16 di situ ada pendelegasian. Ada pertukar saudara, tongkat estafet dari Elia ke Elisa. Saudara, hanya firman yang bisa memampukan hamba-hamba Tuhan rela melepaskan tongkat estafet kepada yang junior, saudara. Kalau tidak ada firman, biasanya kalau sudah duduk lupa berdiri, saudara. Sampai kondisi sudah tidak bisa apa-apa, tetap anaknya mau minta, aku di lantai toh Pak, takut kualat. Bapak ibunya yang sudah capek, tidak tahu diri, wis nak, aku serak kuat, aku jadi pendoa syafaat saja, lanjutkan. Begitu dikasihkan anaknya mendedel, duel. Tapi di GBD seringkali gitu saudara. Kalau aku selama masih bernafas, aku tetap jadi hamba Tuhan. Iya, tapi dengan kondisi yang sudah tidak mumpuni, akhirnya roda pekerjaan Tuhan itu jadi tersendat-sendat. Nah, diserahkan yang muda, wah, seger saudara. Set. Saya tidak nyinggung saudara, cuma mengingatkan aja. Saudara, makanya di GBDI saudara sekarang dibatasi hanya bisa mimpin paling banter 2 periode. Dulu kan enggak, sampai 5, 6, 7. Tujuannya supaya ada generasi baru yang muncul. Pekerjaan GBD maju, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu hanya firman. Kalau tidak firman sulit. Ya ketika saudara terbang seperti Raja Wali di dalam 2 Raja 2 ayat 11 saudara, Elia tidak mengalami kematian. Dia diangkat hidup-hidup dan terbang dengan naik kuda dan kereta api ke surga. Ia seumpama burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Tentunya saudara, kita juga ingin suatu saat terbang hidup-hidup bertemu dengan Tuhan di udara. Ada pujian katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin saudara. Roh Kudus itulah saudara yang bisa melakukan hal itu saudara. Puji Tuhan. Dan saudara kita tahu Raja Wali itu sukanya di tempat yang tinggi. Dalam Kolose 3 katakan kalau kita sudah dibangkitkan Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Banyak saudara kita saat berada dalam zona nyaman dan mapan, apa yang kita terima seberupa berkat Tuhan itu telah membutakan kita, membuat kita merasa sudah goal. Padahal itu hanya fasilitas, sehingga semangat gairah doa puasa sudah tidak pernah dilakukan karena semua sudah punya, mobil sudah punya, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, bahkan gerejanya bertingkat ber-AC, jemaatnya semua pakai mobil, perpuluhannya banyak. Untuk apa lagi doa puasa? Tetapi saudara, burung Nasr itu senangnya di tempat yang tinggi, jauh. Karena kewarganegaraan kita adalah di surga. Bumi ini kita sebagai seorang perantau, kita hanya sebagai seorang pendatang. Ada lagu Jawa, mungkin ada yang sudah tidak ingat. Ing donya pira lawase, ing donya mung mampir ngombe. Ayo konco ilingo marang uripmu, soano marang Gustimu. Amin saudara. Di dunia ini cuma mampir minum saudara. Tidak ada orang mampir minum 2 tahun. Yang dihampiri yang judek. Ini tamu gak mulai-mulai. Namanya mampir tuh 5 menit berangkat. Banyak anak Tuhan berkata dunia ini Firdaus.
merasa sudah mapan, nyaman, lalu kita sudah lupa, tidak lagi menggali firman, tidak lagi berdoa puasa, tidak lagi berjuang, tidak lagi karena semuanya sudah ada. Ingat saudara, ada lagu kalau seringkali kalau di pemakaman, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kalau ke surga saudara ya. Kok dengan iman ke surga gitu loh saudara. Kita lahir telanjang, kembali tidak bawa apa-apa. Gereja sertifikat orang digowo saudara. Heran ada orang yang nyimpen sertifikat yang bukan sertifikatnya tuh. Itu di gereja lain saudara, gereja kita, wow ini pilih GBDI tak serah. Oh sudah kekepi terus saudara. Padahal kalau meninggal tidak dibawa itu sertifikat loh saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai hamba Tuhan jangan silau dengan berkat duniawi sampai kita meninggalkan sesuatu yang bersifat rohani saudara. Itulah burung nasar. Sebagai yang agak terakhir saudara, saya agak satu ayat lagi. Saya agak kaget saudara. Ada satu ayat yang membuat saya itu jadi terbengong. Kita lihat dalam Mika 1 saudara. Mika pasal 1 saudara. Di situ ada satu ayat yang hari Minggu kemarin saya sampai bengong saudara. Kok ya ada ayat seperti ini saudara. Mika 1 ayatnya yang ke-16 saudara ya. Saya akan baca saudara. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Ini burung nasar saudara. Burung nasar tapi gundul. Padahal di dalam Matius 24 ayat 28 dikatakan saudara, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Lah kok burung nasar kok gundul saudara? Coba kita lihat ya, Mazmur 103 ayat 5 itu jawabannya saudara sebagai penutup ya. Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5 demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali atau burung nasar. Rupa-rupanya burung nasar itu saudara, dia punya kesukaan. Dia terbang tinggi menghadap ke matahari. Pada saat itulah bulu-bulu yang lama itu pada rontok, saudara, rontok. Atau dia berada di saudara air terjun, kemudian dengan kena saudara menembus, maka semua bulu yang sudah tua itu rontok. Setelah itu terjadilah peremajaan. Begitu tumbuh bulu baru, dia terbangnya lebih kuat tinggi lagi saudara. Jadi kalau burung nasar yang gundul ini, dia tidak mengalami peremajaan. Artinya dia tidak mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Tidak tumbuh sesuatu yang baru. Padahal 2 Korintus 5 ayat 17 katakan setiap orang yang di dalam Kristus itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu tetapi yang baru sudah terbit. Amin saudara. Tapi jangan sampai kita jadi burung nasar yang gundul. Di mana kehidupan kita jadi Kristen bahkan hamba Tuhan sekian lama. Tetapi tidak bisa memperlihatkan sesuatu yang baru tumbuh. Kita boleh melayani, kita boleh khotbah, tapi itu belum menjadi satu jaminan bahwa kita ini berkenan kepada Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan melayani dalam kehidupan yang penuh kemunafikan. Sebetulnya dia mempunyai sebuah kasus skandal masalah dengan dirinya. Tetapi dia bisa tutupi dengan jasnya di depan mimbar. Seolah-olah dia seorang yang suci. Padahal dia adalah burung nasar yang gundul. Sekian tahun jadi hamba Tuhan. Tidak pernah bisa memunculkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang menunjukkan karakter Kristus. Oleh sebab itu saudara, mari pada saat siang hari ini. Hanya Roh Kudus dan firman yang bisa memungkinkan kita. Bisa berjalan, bisa lari, bisa terbang. Sampai terbang saudara ya. Jangan hanya kuat jalan dan lari, wah puji Tuhan. Besoknya tidak diangkat. Masuk antikris. Target kita adalah
Jalan, lari, terbang. Banyak orang yang jalan kuat, haleluya, lari kuat. Tapi waktu pengangkatan gereja 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, dia tidak ikut. Pada saat siang hari ini renungan firman Tuhan, renungan suwi, firman Tuhan siang ini saya tidak panjang lebarkan. Tapi satu hal saudara, mungkin kau sudah lelah, lemah. Engkau tidak bisa cari kekuatan dengan apa-apa. Seperti Elia, dia hanya kuat karena pertama dia memperbaiki mezbah. Yang kedua saudara, dia terima hujan Roh Kudus, terima api Roh Kudus. Lalu dia menerima makanan roti dan air, yaitu firman Allah. Itu yang membuat Elia bisa jalan 40 hari 40 malam, tidak capek. Dia bisa lari dan dia terbang. Dan dia tidak pernah mati karena diangkat Tuhan hidup-hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Kita kenaikan pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Haleluya. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Hormat Bapak Pendeta Kia Panjaitan. Hidupku ku berserah penuh. Saudara, mungkin kau dah lelah. Kau capek dengan masalah yang sedang kau hadapi. Bahkan kau sempat, Tuhan, lebih baik saya dipanggil pulang saja Tuhan. Aku tidak kuat menghadapi masalah yang ada di dalam penggembalaan kami. Tetapi Elia memberikan satu contoh bagi kita. Dia sempat minta mati. Padahal dia baru saja mengalahkan 850 Nabi Baal dan Nabi Hutan. Kenapa bisa terjadi sedemikian? Dia membutuhkan kekuatan yang baru. Dia membutuhkan Roh Kudus dan firman Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa kering dan suam.
bukalah hatimu supaya Roh Kudus benar-benar beracara dalam kehidupan kita. Mari kita akan naikkan kornya kembali. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Berdaulat atas hidupmu. Saya undang pendeta Marolop Siombing maju ke depan. Kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Seraya kami menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, saatnya kami untuk bangkit. Saatnya kami untuk mengalami pembaharuan dan pemulihan dari Tuhan. Itu sebabnya biarlah Roh-Mu bekerja pada siang hari ini, menjamah setiap kami, terlebih kami yang sedang dalam kelelahan, sedang dalam beban persoalan di tengah-tengah pelayanan penggembalaan kami. Roh Tuhan yang memberikan kemampuan baru kepada kami, Roh Tuhan yang memulihkan kami, dan Roh Tuhanlah yang akan membawa kami untuk terus maju, bahkan sampai kepada Tuhan Yesus saat-saat kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman Allah, dan kami percaya setiap kami hamba-hamba Tuhan di Jawa Tengah sudah mengalami keberkatan yang luar biasa lewat firman Tuhan. Kami kembali dengan satu keyakinan, kami akan menemukan pelayanan-pelayanan kami bangkit, pelayanan-pelayanan kami bertambah indah karena Engkau bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
bagiku, hilanglah hormatmu. Amat hina tempat tidurmu. Ajarlah ku bersyukur, ajarlah ku bersyukur. Saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita akan naikkan pujian ini. Malam kudus, Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga deru.
Tuhan, saudara, segala puji bagi kemuliaannya. Mari kita akan berdoa buat persembahan yang sebentar akan kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa buat persembahan, saudara. Kami datang kepadamu ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah Natal bersama dari seluruh pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu di seluruh Jawa Tengah. Kami bersukacita Tuhan, karena sukacita surgawi Tuhan curahkan dalam setiap hati kami. Dan sebentar Tuhan beri kami kesempatan untuk diberkati lewat persembahan yang akan kami bawa di Natal ini. Mari Tuhan taruh di hati kami seberapa banyak, berapa besar yang harus kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa semuanya Tuhan, kami rindu persembahan kami menyenangkan, menyukakan dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, melayani Tuhan lewat persembahan kita. Allah sanggup. Kuasanya tidak berubah.
Glory bagi dia. Haleluya.